Assalamualaikum, kembali lagi bersama kami. Dalam video kali ini, kami akan menampilkan bagaimana proses penyelesaian sengketa di Badan Pengawasan Sengketa Konsumen. Jadi, buat teman-teman semua tetap stay tune ya. Sidang Majelis Hakim Badan Pengawasan Sengketa Konsumen yang memeriksa dan mengadili sengketa konsumen dengan pengaduan nomor 55-BPSK-1-2020 tanggal 28 bulan Januari tahun 2020 antara konsumen Syahrul Gunawan yang disebut sebagai penggugat melawan pelaku usaha Menara Properti yang disebut sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Silahkan untuk para mediator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, hari Selasa tanggal 28 bulan Januari tahun 2020, izinkan kami sebagai mediator mengenalkan diri. Saya sendiri Ade Cakra Laksana SHMH sebagai Ketua Majelis dari unsur pemerintah. Di sebelah kanan saya Sutiadi Wijaya SE sebagai anggota majelis dari unsur pelaku usaha, dan di sebelah kiri saya Lisa Ambarwati SE sebagai anggota majelis dari unsur konsumen. Dalam kesempatan kali ini yaitu sidang pertama antara Syahrul Gunawan melawan Menara Properti. Sebelum memulai persidangan, silahkan kepada para pihak yang terkait memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat pagi para majelis dan beserta hadirin. Perkenalkan, saya Syahrul Gunawan. Selamat pagi para hadirin, Majelis Hakim serta Panitera Pengganti. Perkenalkan, saya selaku Direktur Insinyur Budi Santoso, Sarjana Ekonomi sebagai perwakilan dari Menara Properti. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan maksud, tujuan, dan sifat mediasi ini. Maksud dari mediasi ini adalah proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan. Adapun tujuannya adalah mediasi ini diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara tepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau lembaga arbitrase. Untuk sifat mediasi kali ini adalah mediator netral, di mana seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Baik, di dalam mediasi ini saya akan menjelaskan tentang peran kami sebagai mediator netral, yakni seorang mediator yang tidak boleh atau diperkenankan mengambil keputusan. Jadi, keputusan murni diserahkan oleh para pihak. Berikut adalah kewajiban yang diberikan kepada para pihak. 1. Para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Yang kedua, para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Ketiga, para pihak wajib menempuh mediasi dengan itikat baik. Keempat, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Untuk selanjutnya saya sampaikan kepada Panitera. Terima kasih Majelis Hakim. Kepada para pihak, silakan menempati tempat duduk yang sudah disediakan untuk para pihak. Bagaimana semua majelis? Apakah sudah siap? Sudah siap. Sudah siap. Kepada pihak Syahrul sebagai pengadu, silahkan untuk mempresentasikan terlebih dahulu seperti apa kejadian yang saudara alami. Baik, terima kasih kepada mediator telah memberikan saya kesempatan. Jadi, di awal tahun 2020, saya berniat untuk melangsungkan pernikahan, sehingga saya ingin membeli rumah sebagai kado pernikahan dan sekaligus agar bisa hidup mandiri. Ketika pulang kerja tepatnya 14 Januari 2019, saya melihat iklan di pinggir jalan yang memberikan informasi tentang perumahan murah dan banyak promo milik Menara Properti. Harga perumahan tersebut sekitar 170 juta rupiah dengan satu lantai, tipe 36, fasilitas 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, carport, dan taman.
Developer tersebut menggunakan sistem pre-launch dengan promo menarik di antaranya free BPHTB dan AJB dengan pembayaran lunas dan serah terima kunci 1 tahun setelah pelunasan. Pada tanggal 17 Januari 2019, saya mendatangi kantor pemasaran perumahan tersebut untuk melunasi pembayarannya. Setelah 1 tahun berjalan, saya merasa ada yang tidak beres. Saya tidak menerima kunci yang dijanjikan oleh Menara Properti, tidak menerima bukti setoran BPHTB dan AJB, bahkan selama 1 tahun setelah pelunasan, saya tidak pernah dilibatkan dalam pengurusan BPHTB maupun AJB. Ketika saya mendatangi lokasi perumahan, hanya ada bangunan yang belum jadi. Setelah dikonfirmasi kepada developernya, yang saya dapatkan hanyalah janji-janji manis saja. Baik, terima kasih kepada Saudara Syahrul. Selanjutnya untuk Saudara Tradu, perwakilan dari Menara Properti silahkan untuk mempresentasikan seperti apa kebenarannya dari kejadian tersebut. Saya selaku Direktur Insinyur Budi Santoso, Sarjana Ekonomi, sebagai perwakilan dari Menara Properti yang akan mempresentasikan tentang permasalahan ini, Pak Hakim. Pada awal mulanya, saya tidak bermaksud uang prestasi dengan tidak menyelesaikan rumah yang sudah dibayar lunas oleh Syahrul secara tepat waktu pada tanggal 17 Januari 2019. Begitu juga terkait pengurusan BPHTB dan AJB. Saya sebagai Direktur Menara Properti akan menjelaskan bahwa pada bulan Juni 2019, akuntan saya telah membawa kabur uang perusahaan sebesar 1 miliar. Sehingga perusahaan saya tidak mempunyai biaya lagi untuk melanjutkan pembangunan rumah dan pengurusan surat-suratnya. Sedangkan Saudara Syahrul selalu menanyakan berkali-kali mengenai pembangunan rumahnya. Dalam hal ini, saya sebagai pihak Menara Properti hanya bisa memberi janji dengan berusaha mencari akuntan saya untuk meminta pertanggungjawabannya. Tetapi sampai batas waktu perjanjian serah terima kunci, pihak Menara Properti belum menemukan akuntannya. Sehingga pihak Menara Properti tidak melanjutkan pembangunan rumah Syahrul dan surat-suratnya dan hanya pasrah atas tindakan Syahrul selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Saudara Insinyur Budi Santoso, perwakilan dari Menara Properti dan selaku Direktur dari Menara Properti. Untuk selanjutnya, Hakim Anggota 2 akan mengidentifikasi dari permasalahan tersebut. Silahkan Hakim Anggota 2 untuk menjelaskan. Terima kasih kepada Hakim Ketua. Baik, dalam hal ini saya akan mengidentifikasi bahwa Saudara Syahrul merasa dirugikan dengan pihak Menara Properti, yang dimana Saudara telah membayar lunas dari pembayaran jual beli 1 unit rumah. Setelah 1 tahun melakukan pelunasan, Saudara Syahrul merasa ada yang tidak beres. Apakah benar begitu, Saudara Syahrul? Iya, benar Pak. Dan apakah benar Saudara Syahrul tidak menerima kunci yang dijanjikan oleh Menara Properti? Dan Saudara Syahrul juga tidak menerima bukti setoran BPHTB dan AJB. Bahkan selama 1 tahun setelah pelunasan, Saudara Syahrul tidak pernah dilibatkan dalam pengurusan BPHTB maupun AJB. Dan ketika Saudara melihat ke lokasi, yang Anda dapati hanya bangunan yang belum jadi. Apakah benar seperti itu, Saudara Syahrul? Benar Pak. Dan saya melakukan konfirmasi kepada developernya. Yang ada, saya hanya mendapatkan janji-janji manis. Lalu, untuk pihak Menara Properti, apakah benar Anda memberikan janji-janji kepada Saudara Syahrul? Maaf pada Yang Mulia Hakim, dari pihak Menara Properti tidak bermaksud tuan prestasi dengan tidak menyelesaikan rumah yang sudah dibayar lunas oleh Syahrul secara tepat waktu. Begitu juga terkait pengurusan BPHTB dan AJB. Baik, lalu bagaimana dengan serah terima kunci yang seharusnya diberikan 1 tahun setelah konsumen melunasinya? Begini Yang Mulia Hakim, bahwa pada bulan Juni 2019, akuntan kami telah membawa kabur uang perusahaan sebesar 1 miliar. Sehingga perusahaan kami tidak mempunyai biaya lagi untuk melanjutkan pembangunan rumah dan pengurusan surat-surat. Dan selama ini Saudara Syahrul menanyakan berkali-kali hal mengenai pembangunan rumahnya dan pengurusan surat menyurat. Pihak kami dari Menara Properti hanya bisa memberikan janji dengan berusaha mencari akuntan kami untuk meminta pertanggungjawaban. Tetapi sampai batas waktu perjanjian serah terima kunci, kami dari pihak Menara Properti belum menemukan akuntan kami
sehingga saya sebagai pihak Menara Properti pasrah atas tindakan Syahrul. Baiklah, terima kasih atas penjelasan dari Insinyur Budi. Untuk selanjutnya, saya akan bertanya kepada Saudara Syahrul. Apa yang Saudara Syahrul inginkan dalam proses ini? Saya belum tahu harus bagaimana Hakim 3. Saya perlu merundingkannya dengan calon istri saya terlebih dahulu. Baik, karena kami sebagai mediator tidak memberikan keputusan dan para pihaklah yang berwenang untuk semua keputusannya, maka sidang pertama pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 belum memuat keputusan dan sidang ditunda. Saya serahkan ke Panitera. Silahkan. Baiklah para majelis hakim dan para pihak pada sidang pertama belum menemukan kesepakatan, sehingga sidang ditunda dan dilanjutkan pada tanggal 4 Februari 2020 dengan membawa saran dari masing-masing pihak. Sidang lanjutan Majelis Hakim Badan Pengawasan Sengketa Konsumen yang memeriksa dan mengadili sengketa konsumen dengan pengaduan nomor 55-FP.BPSK-1-2020 tanggal 4 bulan Februari tahun 2020 antara konsumen Syahrul Gunawan yang disebut sebagai penggugat melawan pelaku usaha Menara Properti yang disebut sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Silahkan kepada para majelis untuk melakukan sidang lanjutan. Baik, terima kasih kepada Panitera. Untuk selanjutnya adalah kesaksian dari para saksi penggugat dan tergugat. Kepada saksi penggugat, silahkan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Afifatul Nurlaili. Saya adalah calon istri dari penggugat, yaitu Saudara Syahrul Gunawan. Baik, terima kasih. Apakah saudara saksi mengetahui bahwa saudara Syahrul akan membeli rumah di Menara Properti? Ya, saya mengetahui bahwa Saudara Syahrul akan membeli rumah di Menara Properti yang nantinya akan kita tempati setelah menikah nanti. Baik, selanjutnya untuk kesaksian dari para saksi tergugat, silahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dwi Putri yang mengenal tergugat karena saya sebagai tim legal dari Menara Properti. Baiklah, sebagai tim legal dari Menara Properti, bagaimana dengan tugas Anda sebagai tim legal tersebut? Tugas saya hanya dibutuhkan guna meminta saran jika saran saya diperlukan, yaitu tentang bagaimana mendorong peningkatan performa, kenaikan nilai perusahaan, serta menjaga keamanan perusahaan baik secara internal maupun eksternal. Apakah saudara saksi mengetahui tentang permasalahan ini? Namun jika mengetahui secara jauh tentang kasus tergugat dan penggugat, secara jelas tidak mengetahui. Dan saya hanya ada pada saat saya mendampingi tergugat saja karena tergugat tanpa kuasa hukum. Dan pada saat sidang kedua saya mendampingnya, itu saja. Baik, untuk selanjutnya saya mulai untuk para penggugat dan tergugat untuk bernegosiasi. Dari pihak kami sudah bisa untuk membuktikan bahwa benar angkutan kami telah membawa kabur uang perusahaan sebesar 1 miliar. Dan saya berharap masalah ini bisa dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan antara kami dari pihak Menara Properti dan saudara Syahrul. Baik, saya bersedia untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara kekeluargaan, tetapi dengan syarat uang saya dikembalikan 100%, karena saya membutuhkan uang tersebut untuk biaya pernikahan saya. Bagaimana dari pihak Menara Properti? Baik, saya menyetujui atas keinginan dari saudara Syahrul, akan tetapi saya akan mengembalikan dengan cara bertahap, mengingat kondisi keuangan perusahaan. Pembayaran akan saya lakukan secara bertahap sebanyak 3 kali setiap bulan pada tanggal 10, melalui via transfer ke rekening Syahrul Gunawan. Apabila kami dari pihak Menara Properti One Prestasi tidak sesuai dengan kesepakatan atau telat melakukan pembayaran, maka dikenakan denda 10% dari pembayaran rumah 170 juta rupiah, yaitu 10%-nya
17.000. Baiklah, dengan memperoleh keputusan yakni para kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai dan tergugat hanya ingin uangnya dikembalikan 100% karena penggugat membutuhkan uang untuk biaya pernikahannya. Kesepakatan terjadi dengan ketentuan dari pihak Menara Properti mengembalikan uang Syahrul Gunawan 100% dengan cara bertahap sebanyak 3 kali karena kondisi keuangan perusahaan. Pembayaran dilakukan secara bertahap sebanyak 3 kali setiap bulan pada tanggal 10 melalui via transfer ke rekening Syahrul Gunawan. Apabila pihak Menara Properti One Prestasi tidak sesuai dengan kesepakatan atau telat melakukan pembayaran, maka dikenakan denda 10% dari pembayaran rumah tersebut. Dengan demikian, Panitera memberi kesimpulan, sidang lanjutan Majelis Hakim Badan Pengawasan Sengketa Konsumen yang memeriksa dan mengadili sengketa konsumen dengan pengaduan nomor 55-FP.BPSK-1-2020 tanggal 4 bulan Februari tahun 2020 antara konsumen Syahrul Gunawan yang disebut sebagai penggugat melawan pelaku usaha Menara Properti yang disebut sebagai tergugat dinyatakan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Nah, itu tadi adalah video tentang penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dalam video ini, masing-masing berperan sebagai Mediator 1 Ednavita Nurdiana Arini, Mediator 2 Aprilia Birini Slamet, Mediator 3, Aneka Aurelia Nurrahmat. Penggugat Rizky Vida Lestari. Panitera adalah Febrianti Subiono Putri. Tergugat Dina Mafuzah. Saksi penggugat Afifatun Nurleili. saksi tergugat Dwi Putri Widyaningrum.